Bismillahirrahmanirrahim. Robijirni ilma warjukni fahma. Ini adalah video kuliah analisis serial 2 untuk pekan ketiga. Di materi sebelumnya itu sudah disampaikan bagaimana definisi suatu fungsi yang terintegral Riemann. Di definisi sebelumnya kan untuk mengetahui suatu fungsi terintegral Riemann kita harus mendebak nilai L atau nilai integralnya, kemudian nilai delta yang bergantung pada epsilon. Nah, di kriteria Cauchy ini kita tidak bisa nilai ini tidak bisa kita tentukan nilai integralnya. Jadi ini tidak diketahui. Tapi kita bisa menunjukkan fungsi f ini terintegral Riemann. Nah, caranya seperti ini. Jadi suatu fungsi merupakan fungsi yang terintegral Riemann jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ada eta, sehingga jika ada dua partisi bertanda, di sini notasinya partisi bertanda P dan partisi bertanda Q dari interval tertutup AB dengan norm dari kedua partisi tadi yaitu kurang dari eta epsilon. Maka ini jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dan jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q itu kurang dari epsilon. Nah, buktinya ini bukti ke arah kanannya. Ini kan yang diketahui fungsi yang terintegral Riemann. Ini yang bukti ke kanannya, ini diketahui F itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Nah, kalau fungsi yang terintegral Riemann berarti ini terdapat L bilangan real, sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta sehingga untuk atau kita bisa memilih ya, dipilih partisi bertanda nih dari interval AB dengan norm dari partisi bertanda tadi kurang dari delta, sehingga ini memenuhi jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P bertanda min L kurang dari epsilon. Ini kita pilih epsilon per 2. Nah, yang harus ditunjukkan ini buktikan kalau F ini memenuhi kriteria Cauchy. Nah, misalkan dengan kondisi yang sama di sini, kita misalkan ada partisi bertanda yang lain ya. Jadi ya di sini karena F terintegral Riemann, ini masih sama, jadi terdapat L dengan real, sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat
delta epsilon positif. Sekarang kita pilih partisi bertanda yang lain. Q ini dari interval AB Nah, ini norm dari partisi bertandanya masih sama ya. Ini kurang dari delta. Nah, ini memenuhi jumlah Riemann partisi fungsi F terhadap partisi bertanda Q itu kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita buktikan kondisi Cauchy-nya ya. Jadi kalau kita ambil epsilon positif, karena fungsi F tadi fungsi yang terintegral Riemann, jadi kalau kita ambil sembarang positif, ada delta epsilon positif, sehingga tadi ada dua partisi ya, kita pilih dua partisi bertanda P dan Q dengan norm dari keduanya kurang dari delta, norm P dan norm Q itu kurang dari delta. Ini sehingga memenuhi jarak dari jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dan jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q. Ini akan kita hitung ya. Ini di sini kita tambahkan 0. Nolnya itu adalah minus L plus L. Kemudian dengan pertidaksamaan segitiga kita akan punya ini F min L tambah L min. Nah, ini tadi kedua jumlah Riemann terhadap nilai integralnya, perkiraan nilai integralnya ini kurang dari epsilon per 2. Ya, jadi ini kurang dari epsilon. Nah, berarti F ini adalah fungsi yang memenuhi kriteria Cauchy. Ini kriteria Cauchy untuk integral ya. Selanjutnya ke arah kirinya ini diketahui F-nya memenuhi kriteria Cauchy. Ya, berarti untuk setiap epsilon positif ada delta positif, ini deltanya bergantung pada epsilon ya, sehingga terdapat atau bisa kita pilih partisi bertanda P dan partisi bertanda Q dengan norm dari keduanya itu kurang dari delta. Nah, ini kita sebut delta n karena nanti di sini ini epsilonnya itu akan kita pilih seper n. Jadi di sini epsilonnya kita pilih yang seper n, sehingga nanti jarak jumlah Riemann terhadap partisi P dan jumlah Riemann terhadap partisi Q ini kurang dari seper n. Nah, yang akan kita tunjukkan atau kita buktikan
itu adalah f-nya fungsi yang terintegral Riemann. Oke. Selanjutnya ya, jadi untuk setiap epsilonnya itu adalah 1/n. Jadi untuk kan harus berlaku untuk setiap epsilon positif. Nah, di sini kita pilih epsilonnya itu adalah 1/n untuk setiap n bilangan asli. Nah, kita pilih atau kita asumsikan delta n itu selalu lebih besar dari delta n plus 1. Nah, jika ini tidak terjadi, atau dalam hal delta n-nya ternyata lebih kecil dari delta n plus 1, nih kita pilih delta n aksen. Ini adalah minimum dari delta 1 sampai delta n. Nah, jadi untuk setiap n kita misalkan Pn itu adalah partisi bertanda dengan norm partisi bertanda Pn ini kurang dari delta n. Nah, jika M lebih besar dari N, nih maka partisi bertanda M dan partisi bertanda N ini normnya keduanya kurang dari delta N ya. Jadi norm Pn ini kan kurang dari delta M. Terus norm partisi bertanda N ini juga kurang dari delta N. Nah, karena M lebih besar dari N, tadi kan kita akan punya delta M itu lebih kecil dari delta N. Jadi ini akan kurang dari delta N. Sehingga kita peroleh jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi Pn dan jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi M ini kurang dari 1/n untuk M yang lebih besar dari N. Nah, tujuan dari membuat tadi tujuan dari kita bentuk ini Pn, kemudian kita akan punya SF Pn dan SF Bm, ini adalah kita bentuk barisan, jadi barisan jumlah Riemann. Nah, barisan jumlah Riemann ini, nah ini kan sebenarnya nilai-nilai bilangan real ya. Jadi kita punya barisan bilangan real. Nah, barisan bilangan real ini adalah barisan yang Cauchy. Jadi ditunjukkan dengan kondisi ini. Ini adalah barisan yang bilangan real yang Cauchy. Karena dia bilangan real, maka barisan ini merupakan barisan yang konvergen menurut teorema barisan bilangan real di bab sebelumnya ya. Karena ini adalah barisan Cauchy, terus barisan yang konvergen, jadi kita bisa misalkan, nah kita tulis dulu kesimpulannya ya. Jadi
akibatnya kita punya ini barisan jumlah Riemann ini adalah barisan Cauchy. Barisan Cauchy bilangan real. Nah, dengan teorema sebelumnya, kalau kita punya barisan Cauchy, ini jika dan hanya jika ini barisan yang konvergen. Nah, karena ada teorema ini, ya, jadi kita misalkan limit dari barisan Cauchy ini, ini adalah A. Ya, jadi jadi kalau persamaan bintang ini bintang untuk SF M menuju ke Tahingga itu akan ke Tahingga ini nilainya akan menuju ke nilai A. Jadi yang ini kita tuliskan yang terutama bagian ini ya, bagian kanannya yang ini kita tuliskan limitnya itu adalah A. Kita tuliskan ulang. Ini karena konvergen, kita misalkan barisan jumlah Riemann yang M-nya itu menuju ke A. Dan dia jaraknya akan masih kurang dari 1/n. Nah, ini kan baru asumsinya kita baru punya asumsi kalau jumlah Riemann itu nilainya A. Selanjutnya akan kita tunjukkan kalau A ini adalah nilai integral dari fungsi f. Ya, jadi kalau kita ambil epsilon positif, terus kita misalkan atau kita pilih K bilangan asli, ini yang memenuhi K-nya lebih besar dari epsilon per 2, terus jika Q ini adalah partisi bertanda dengan norm dari Q-nya kurang dari delta, maka ini jumlah Riemann fungsi f terhadap A. Nah, di sini kita tambahkan 0. 0-nya itu adalah jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi bertanda PK. Ya. Ini barisan partisi bertanda. Nah, kita gunakan pertidaksamaan segitiga, jadi kita punya ini. Jadi jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi Q dikurangi jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi PK. Nih, kemudian jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi PK dikurangi A. Nah, yang kiri ini, nilainya akan kurang dari 1/K karena
ini ya di sini. Terus yang bagian keduanya atau ini juga akan kurang dari 1/k, itu diperoleh dari sini ya. Kalau yang ini diperoleh dari sini, yang ini diperoleh dari sini ya. Terus ini nilainya K karena kita pilih ini ya, jadi mulai dari barisan ke K. Ini sama dengan 2/K, K-nya lebih besar dari epsilon per 2, jadi ini akan lebih kecil dari 2 per epsilon per 2. Oh, 1/K berarti 2 per epsilon, ini sama dengan epsilon ya. Jadi karena di sini ini jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi Q dikurangi A, nilainya selalu kurang dari epsilon ya. Jadi nih f-nya itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di A dan B dengan nilai integralnya itu sama dengan A ya. Jadi sudah ditunjukkan kalau fungsi yang terintegral Riemann itu memenuhi kriteria Cauchy. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat contoh. Ini contohnya ya. Jadi misalkan di subbab sebelumnya kita punya contoh ini fungsi tangga seperti ini. Ini katanya nilai integralnya itu adalah 8 ya. Jadi kita akan tunjukkan kalau fungsi ini adalah fungsi yang terintegral, ya fungsi yang memenuhi Cauchy. Kemudian kondisi Cauchy ini akan kita tunjukkan sebagai syarat fungsi yang terintegral Riemann. Jadi kita misalkan ada ini adalah partisi bertanda dari 01 dari 03 maksudnya ya, dengan norm partisi bertanda ini kurang dari delta dan memenuhi jumlah Riemann fungsi G terhadap partisi P ini akan kurang dari di contoh sebelumnya dia nilainya kurang dari ini 8-5 delta sampai 8 plus 5 delta. Kemudian ada partisi bertanda lain nih Q adalah partisi bertanda lainnya untuk interval 03 ini dengan normnya ini kurang dari delta dan memenuhi jumlah Riemann fungsi G terhadap partisi Q itu ada di antara 8-5 delta sampai 8 plus 5 delta. Nah, kedua ini pertidaksamaan ini kita selisihkan ya. Kita selisihkan, kita lihat ini nah, kemudian yang keduanya ini kita tuliskan lagi ya. Kita kurangi. Nah, yang baris keduanya
kita kalikan negatifnya, jadi nanti hasilnya penjumlahan. Jadi yang bawahnya ini jadi tandanya berubah, jadi ke arah, kita lihat perubahan tandanya ya, jadi gini, ini jadi minus, ini jadi min 8. Nah gitu. Jadi kalau kita tuliskan ini jadi 8 min 5 delta kurang dari min jumlah Riemann fungsi G terhadap partisi Q kurang dari min 8 plus 5 delta. Terus di sini kita tinggal jumlahkan karena negatifnya tadi udah kita kalikan ya. Jadi hasilnya ini min 10 delta kurang dari jumlah Riemann fungsi G terhadap partisi P dikurangi jumlah Riemann fungsi G terhadap partisi Q itu kurang dari 10 delta. Akibatnya kita peroleh selisih dari kedua jumlah Riemann ini kurang dari 10 delta. Nah, dari sini jadi bisa, ini kan harapannya kurang dari epsilon, jadi bisa kita pilih deltanya itu adalah kurang dari epsilon per 10. Jadi nanti bisa kita tunjukkan contoh ini adalah contoh yang memenuhi kriteria Cauchy. Jadi buktinya kita ambil epsilon positif, terus kita pilih deltanya tadi dari kotretannya itu adalah epsilon per 10, sehingga untuk partisi bertanda P dan Q ini dengan norm dari keduanya itu kurang dari delta, itu akan memenuhi sebenarnya pakai kotretan yang tadi dulu ya, jadi F fungsi G terhadap partisi P tadi kan katanya jumlah Riemann-nya ada di antara 8 min 5 delta sampai 8 plus 5 delta. Begitu juga untuk fungsi G terhadap partisi Q ini nilainya ada di antara 5 min delta sampai 8 plus 5 delta. Terus kita selisihkan, nanti kita peroleh ternyata jumlah Riemann ini jaraknya kurang dari 10 delta. Nah, karena deltanya ini ya, jadi ini akan kurang dari 10 dikali epsilon per 10 sama dengan epsilon. Ya, jadi kita peroleh G itu memenuhi kriteria Cauchy. Nah, jadi kalau fungsi yang memenuhi kriteria Cauchy, maka fungsi tersebut fungsi yang terintegral Riemann. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Tadi kan kalau kita punya fungsi yang terintegral Riemann, ini jika dan hanya jika f-nya Cauchy. Nah, sebenarnya kondisi dari ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi apakah suatu fungsi itu terintegral Riemann atau tidak. Meskipun tadi dengan kriteria Cauchy ini kita tidak tahu nilai integralnya berapa ya, tapi ini cukup banyak aplikasinya untuk menentukan apakah suatu fungsi itu mempunyai solusi untuk integralnya. Nah, untuk menentukan nilai integralnya lagi nanti kita gunakan metode yang lain. Biasanya kalau di aplikasi itu pakai metode numerik. Nah, ini contohnya ya. Jadi fungsi Dirichlet
fungsi Dirichlet itu ini ya, yang dia bernilai 1 jika X-nya rasional dan nilainya 0 jika X-nya irasional. Nah, jadi kita akan lihat kondisi Cauchy ini untuk menunjukkan bahwa fungsi Dirichlet itu bukan fungsi yang terintegral Riemann. Jadi kita ambil atau kita pilih epsilon 0-nya ini adalah setengah, terus kita pilih partisi bertanda, ya ini dengan tandanya itu merupakan bilangan rasional. Kemudian kita pilih partisi bertanda lainnya. Ya, kalau yang ini tagnya itu bilangan irasional. Sehingga dan keduanya ini norm dari P, ini norm dari P dan norm dari Q ini kurang dari delta. Ya, kita lihat jumlah Riemann-nya ini F, P S F, Q. Kalau kita uraikan, jadi kita akan punya ini ya, sampai N F T I. Tandanya kita bedakan. Ini yang Q-nya kita tulis QI. Ini F, tandanya ini yang partisi Q itu seperti ini XI min 1. Nah, ini jadi ini sama dengan sigma, karena untuk setiap TI ini ada di rasional itu nilainya 1. Jadi FTI ini nilainya 1 dikali XI min 1 dikurangi. Nah, untuk yang ini QI ada di bilangan irasional berarti nilai fungsinya bernilai 0. Ini sama dengan 0 dikali XI min 1. Ini jadi sama dengan sigma I sama dengan 1, N satunya dikalikan dengan ini ya, jadi seperti ini min 0. Hasilnya ini jadi sama dengan, ini kan jadi panjang partisi saja ya, jadi hasilnya jadi xn min x1 yaitu x0 maksudnya, ini jadi 1 min 0, ini sama dengan 1, dan ini lebih besar dari setengah dari epsilon 0 yang kita pilih. Nah, jadi di sini sudah kita tunjukkan bahwa fungsi Dirichlet itu bukan fungsi yang terintegral Riemann. Lebih tepatnya fungsi Dirichlet ini tidak memenuhi kriteria Cauchy. Ya, tidak memenuhi kriteria Cauchy. Jadi akibatnya fungsi Dirichlet ini bukan fungsi yang terintegral Riemann. Ya. Nah, itu salah satu
contoh untuk menggunakan kriteria Cauchy. Nah, materi selanjutnya untuk teorema Apit itu akan disambung ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.